jumpa lagi bersama dengan kita. Akan bahas seafood hari ini. Udang itu masih terngiang banget itu ya. Enaknya luar biasa. Tapi ternyata satu pun sudah tidak boleh, tidak boleh berusaha untuk tidak makan. Kebayang terus itu acara kita yang luar biasa. Ya, Pak Jimmy, kabar baik Pak Jimmy. Pak Puji Les, Tuhan, kabar baik. Bu Roli. Sehat. Boleh bertanya, adakah satu minggu ini makan udang? Makan seafood? Ada 2 ekor. Kalau gitu kita akan lebih dengan detail lagi untuk lebih tahu lagi gitu ya. Udang boleh atau tidak gitu ya. Ya, saya persilakan. Oke, shalom semuanya. Oke, Ya. sebelum kita membahas lebih, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar tentang firman kebenaran-Mu dalam segi kesehatan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, yang sebentar lagi akan menyampaikan, dan juga yang mendengarkan acara pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pak, kesaksian sedikit Pak. Ya. Kemarin itu ada bakwan, Ya. ada udangnya nih Pak. Ya. 2 ya. Ya mau nggak mau ya jadi disingkirin ya Pak ya. Ya, kalau bisa kalau kita pesan tanpa udang. Jadi mata kita tidak tergoda untuk memakannya. Oke. Silakan Pak. Oke. Kita akan lanjutkan. Oke, minggu lalu kita sampai di sini ya, tentang udang. Hari ini kita akan membahas tentang toksisitas udang atau racun yang ada pada udang ini. Nah, di sebuah artikel pada tahun 2015 dalam Kimia Pangan menyoroti tingkat rendah dari logam berat yang dipelihara di peternakan. Nah, para penulis penelitian menunjukkan bahwa udang hasil tangkapan liar memiliki kadar kadmium dan arsenik yang tinggi, yang harus dihindari karena dianggap sebagai kemungkinan penyebab kanker. Jadi sudah jelas saudara bahwa udang mengandung yang namanya kadar kadmium dan arsenik yang tinggi. Jadi pertanyaan, kalau dipelihara di peternakan, apakah bebas? Ya, saya yakin tidak. Karena kembali lagi, natur dari hewan laut ini, nenek moyangnya, apakah nenek moyangnya tidak pernah mengkonsumsi kadmium dan arsenik? Pastinya iya. Dan itu tidak bisa hilang. Karena apa? Turun-temurun. Memang Tuhan ciptakan udang ini untuk apa? Membersihkan kadar-kadar logam yang ada di laut. Seperti kadar kadmium, arsenik ini. Mungkin juga merkuri dan lain-lainnya. Makanya Tuhan ciptakan hewan-hewan laut ini apa? Untuk membersihkan. Bukan untuk kita makan. Oke. Pak Jimmy, itu arsenik itu kurang lebih sama kayak cyanida gitu ya Pak ya? Yang dimana racunnya itu nggak berbau dan pokoknya nggak berbau lah gitu loh. Yang arsenik ini. Beda ya? Bisa mendengar, saudara? Sorry, internet saya kurang stabil. Dengar, Pak. Bisa. Oke, dengar ya. Oke, jadi gini Pak Les, arsenik dengan cyanida itu berbeda. Jadi ini saya akan menjelaskan secara ilmiahnya. Arsenik itu adalah logam berat. Kalau kita lihat di tabel periodik, itu ada ya elemen arsenik, elemen kadmium. Sedangkan kalau cyanida itu namanya compound. Jadi lebih dari satu elemen. Dia mengandung yang namanya karbon, nitrogen, dan hidrogen.
Jadi seperti kayak hidrogen cyanida itu apa? HCN. Potasium cyanida itu apa? KCN. Seperti itu. Ya, kalau sodium cyanida NaCN. Jadi beda dengan yang kita bahas hari ini. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi saya setuju sih kata-kata Pak Jimmy tadi ya. Memang kalau ketika ditambak, kita berpikir kan dia tidak akan memiliki kadar kadmium dan arsenik yang tinggi. Karena kan cara makan apa. Tapi ya itu tadi, natur, kembali kepada memang begitulah keturunannya. Ya, jadi memang dari sananya sudah seperti itu. Sama seperti kita manusia juga kan diciptakan dari Adam dan Hawa. Ya sampai sekarang ya kita seperti inilah gitu. Tidak ada walaupun kita makannya apa kita bisa dimakan lagi jadi enak, nggak bisa. Tetap ya seperti ini gitu ya. Jadi natur gitu ya Pak ya. Betul, Kembali naturnya. Iya. Nah, inilah yang menjawab. Iya. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan minggu lalu juga, bagaimana kalau dipelihara, dipertenakan, ditambak, dibudidayakan? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di peternakan pun ketika dianalisa pasti mengandung yang namanya kadmium dan arsenik. Karena naturnya dari hewan laut ini. Memang kadarnya tidak setinggi dengan yang di laut. Jadi gitu, saudara. Jadi kita bisa tahu ya natur dari hewan laut ini. Oke, berarti karena kadmium dan arsenik itu yang salah satunya penyebab bisa adanya kanker dalam tubuh ya, Pak ya? Jelas. Iya. Oke. Karena apa? Karena bahan-bahan ini tidak dibutuhkan oleh tubuh. Betul kan? Seperti merkuri. Merkuri ada di dalam tubuh kita, tidak ada. Tapi kalau kita mengonsumsi berarti kan menjadi bahan asing. Kalau bahasa sederhananya kan bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah yang akan menyebabkan yang namanya kanker. Itu saudara. Oke, ada mau tanyakan lagi? Tapi kenapa rasanya bisa enak ya Pak? Apa yang bisa bikin dia enak gitu Pak? Sedangkan ini zat tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itulah Bu. Cukup menarik ya pertanyaan Ibu. Kenapa kadang Tuhan tuh memberikan sesuatu yang nikmat sekali, tapi tidak dibutuhkan oleh tubuh, seperti lemak. Betul kan? Nah, ini dari tafsiran saya. Oke, supaya kita bisa apa? Mempunyai yang namanya penguasaan diri. Ya, Ingat saudara, diri. dosa nikmat tidak? Nikmat. Nikmat sekali kan? Kembali lagi seperti Bu Ruli tanyakan, kenapa hewan ini nikmat sekali? Betul kan? Tidak ada dosa yang tidak nikmat. Semua nikmat. Itulah. Tuhan memberikan apa? Kita tantangan, challenge. Untuk apa? Kita bisa menguasai diri kita. Ya, ini jadi kita bisa menguasai, Tuhan pasti membawa kita ke level yang lebih tinggi. Jangan jatuh di dalam pencobaan. Benar sekali. Tapi ngeri loh Pak, begitu dibilang sebagai kemungkinan penyebab kanker. Ya. Berarti kalau ada kemungkinan pasti Pak. Ada kejadian. Iya. Pak, lobster itu kan berarti udang besar kan Pak? Iya. Iya, orang bilang udang besar.
Bisa Beli bayangin yang kecil gini aja bahaya, apa yang lebih sebenarnya besar. sih bukan udang, Bu, tapi seperti udang. Jadi dia hewan yang lain lagi, lobster. Oh, Seperti kerang dan tiram. Oh, Tapi iya, orang iya, bisa manggilnya iya. udang besar, sederhananya. Karena apa? Bentuknya mirip, tapi sebenarnya tidak sama. Oh, Jadi kita hanya apa? Pelajari kriterianya. Pak iya, Jimmy mau Yang iya. nanya dong. bersisik, ya. Kalau dibahas sebelum minggu lalu, flashback dari minggu lalu kan, sebelum menutup kan Pak Jimmy ada slide tuh yang kenapa makanan seafood adalah sesuatu kejijikan bagi Tuhan, ya kan? Ya. Nah, bicara kayak udang memang dia nggak bersisik, ya kan? Dia istilahnya dia mempunyai ya kulit yang keras ya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan tidak boleh dikonsumsi. Kalau kepiting dan kerang itu kan kalau kita lihat secara teks, secara mata terbuka nih ya Pak ya, kalau kita makan kepiting kan buka plak ya kan, itu kan Ya. keras banget gitu loh. Kalau secara logika manusia pada saat dia mengkonsumsi untuk kandungan logam atau racun yang ada di laut diserap sama dia, paling kan diserapnya cuma sampai di cangkangnya dia yang besar gitu loh Pak. Karena pada saat kita buka cangkangnya itu kan ada yang namanya kayak paru-parunya, itulah ada otaknya, habis itu baru daging gitu loh. Oke. Apa cairan itu bisa sampai masuk sampai ke daging atau gimana? Sedangkan kalau kita lihat secara tekstur matanya kan emang kayaknya ya paling cuma nempelnya cuma di kerang yang keras itu aja sih, kulit yang keras itu Pak. Ya. Oke, saya akan jawab ya. Ya. Jadi kadar logam berat itu adalah apa? Makanan mereka. Makanannya. Itu mereka konsumsi. Oke. Makanya dijuluki cockroach of the sea, kecoaknya laut. Dia membersihkan. Oh. Dan itu menjadi makanan dia ya Pak ya? Ya, kalau memang itu makanan, apakah itu masuk ke dagingnya? Pastinya. Jadi gitu Pak Les. Tuhan ciptakan hewan-hewan laut ini apa? Untuk membersihkan. Supaya apa? Terjadi namanya ekosistem yang imbang. Balance ekosistem. Makanya Tuhan baik sekali kan? Tuhan sudah ciptakan semuanya seimbang. Iya. Nah, cukup menarik. Tuhan juga berikan kita makanan yang terbaik juga untuk kita konsumsi. Terus kenapa kita harus makan sesuatu yang menjadi kejijikan bagi Tuhan? Iya. Padahal dari pepatah aja udah ada omongan gini kan. Makanya otak jangan otak udang gitu kan, Mbak. Betul. Kenapa? Ayo, sekarang pertanyaannya kenapa otak udang? Itu sudah menjawab. Ya kan? Iya, itu dari dulu tuh. Ya. Otak Pertanyaannya udang kenapa? Kenapa orang peribahasa itu otak udang? Apa yang dimaksud otak udang? Iya, itu nggak ada isinya. Karena penuh dengan kotoran. Oh, otaknya otak udang. Penuh dengan kotoran. Tidak ada isi yang bermanfaat. Iya. Makanya ketika kita makan udang, ya kan, ketika kita BAB, bau nggak? Bau sekali. Buang gas pun juga bau. Sebentar saja juga berbau kan? Kalau kita beli udang kan? Wah, iya. Bau sekali. Nah, itu apalagi kalau kita konsumsi, bayangkan itu. Nah, sudah menjawab semuanya. Iya, baunya itu, bau bangkainya itu, waduh. Ya itulah.
Beda Apa yang sama Tuhan ikan, ciptakan? Pak. Iya. Ya. Sekarang pertanyaan, kalau kita pelihara di tambak, apakah menjadi tidak bau? Tetap bau. Iya. Kembali lagi pada naturnya. Oh, saya lihat di Google sekilas nih Pak, makanan kepiting itu ternyata juga ada makan cacing, jamur ya Pak ya, yang kotor itu ya. Ya, jelas. Dan Tuhan sudah beri tanda pada hewan-hewan laut ini. Berarti Tuhan baik kan? Sudah kasih tanda, nih kamu jangan makan, nih jangan kamu makan. Kepiting itu udah harganya mahal ya. Dasar manusia malah diternakin, diperbanyak. Mahal lagi harganya. Ya udah mahal, racun lagi buat badan. Ya itulah. Udah mahal, nggak Aduh. ada fungsinya. Iya. Firman Tuhan sudah dibuktikan secara ilmiah, secara medis. Tidak ada satupun yang salah. Tidak ada satupun yang dibuktikan itu salah. Semua benar. Oke. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Udah, lanjut dulu deh Pak. Lanjut, Pak. Nah, bahaya makan udang plus vitamin C. Nah, udang mengandung yang namanya arsenik pentoxide atau AS2O5. Nah, ketika bertemu dengan vitamin C, terjadi reaksi kimia di dalam perut. Nah, reaksi ini dia mengubah AS2O5 menjadi arsenik trioxide atau AS2O3. Nah, ini yang berbahaya bagi tubuh. Nah, sekarang banyak berita di luar bahwa makan ketika udang plus jeruk membuat kematian. Betul kan? Pernah dengar ya? Iya. Iya. Nah, inilah. Jawabannya adalah tergantung dosis yang dikonsumsi. Nah, berarti ketika kita mengonsumsi dengan jumlah standar, tidak semerta-merta langsung menimbulkan reaksi berbahaya, keracunan langsung mati mendadak, tidak. Tapi reaksi ini berpotensi berbahaya kalau kita makan terus-menerus. Berarti sudah jelas bahwa udang ini juga mengandung arsenik. Dari naturnya, kembali lagi, di slide sebelumnya yang kita sudah bahas. Iya. Kita makan udang, minumnya es jeruk. Jeruk. Ya. Waduh. Terus yang disalahkan es jeruknya. Iya, kita pikir untuk mengeluarkan kolesterolnya. Nah, ini cukup menarik, Bu. Saya akan jawab. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita mengonsumsi makanan yang kurang baik, terus kita kompensasi dengan yang baik, dia akan yang namanya menggelontorkan. Betul ya? Membuang. Ingat, ketika sudah masuk ke dalam mulut kita, ketika kita sudah mengunyah, itu terjadi namanya reaksi kimia. Chemical reaction. Apalagi ketika kita sudah telan, itu sudah melewati beberapa macam proses kimia. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah terjadi proses Pak Jim? Ya. Ya. Jadi jelas ya saudara ya, jadi kita jangan terkecoh. Mohon diulang Pak Jim, tadi ada terputus sejenak. Ya. Jadi gini, ketika kita mengkonsumsi, ya itu sudah terjadi namanya reaksi kimia. Betul kan? Nah, kalau sudah terjadi reaksi kimia, apalagi yang buruk, terus menghapuskan reaksi kimia sebelumnya? Pasti tidak. Betul kan? Sudah diserap oleh tubuh. Iya, jadi diserap, jadi apa tuh informasi kayak gitu tidak benar. Iya. Kenapa alangkah baiknya kita hindari yang proses pertama itu?
Pak, ini mau nanya nih karena Bapak ada vitamin C nih ya. Jadi ternyata saya baru tahu ya, orang berpikir asam itu oleh karena minum jeruk, oleh karena makan nanas ya, itu mengandung asam ya. Ternyata makanan apapun yang kita makan, oleh karena terjadi reaksi kimia seperti yang Bapak bilang, itu bisa berubah menjadi asam ya Pak ya. Begitu Jadi gini, apa yang kita rasakan di mulut itu asam bukan berarti pasti buruk. Saya beri contoh lemon. Rasa asam tapi dia bersifat alkali. Ya berbeda dengan cuka yang sudah diproses. Itu benar-benar asam, di mulut asam, di perut juga asam. Seperti nanas. Nanas itu khasiatnya luar biasa. Salah satu kandungannya namanya bromalin. Bagus untuk apa? Paru-paru. Jadi apa yang Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan itu baik. Iya. Itu, Bu. Boleh bertanya Pak, yang dibilang asam dalam tubuh kita itu apa Pak? Tubuh kita itu mengandung asam. Yang dimaksud asam itu adalah pH-nya. pH-nya asam. Yes. Itu. Bukan rasa asam, pH-nya yang asam. Dan itulah yang mengakibatkan penyakit ya Pak. pH asam itu ya Pak. Ya. Segala macam penyakit itu oleh karena pH asam. Gitu ya Pak, benar ya? Salah satunya asam. pH-nya asam. Salah satunya. Itu. Paham Pak? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tentang udang dan vitamin C? Lanjut aja Pak. Oke ya. Nah ini, yang berikutnya cumi. Dia memiliki kadar kolesterol 2.600 mg per 100 gram. Luar biasa kan? Luar biasa itu Pak. Sedangkan kerang memiliki kadar kolesterol 80 mg per 12 butir. 12 butir. Nah, sekarang pertanyaan berapa butir kita makan? Nggak mungkin 12 kan? Pak, saya jadi ingat masa lalu nih Pak. Dulu di belakang rumah kami itu sawah. Dan itu papa saya suka ngambil keong-keong itu sawah ya zaman dulu tuh Pak. Itu sampai ember-ember loh Pak. Berarti itu nggak bagus banget ya Pak. Walaupun dia adanya di sawah ya Pak. Iya, hard shell. Iya Pak, benar. Papa saya waktu itu akhirnya tiba-tiba suatu hari dia stroke loh Pak. Ya itulah apa yang kau tabur kau tuai. Karena kan tidak mengerti. Karena ya keong sawah itu kan enak zaman itu gitu kan Pak. Ya, betul. Berarti tinggi sekali ya Pak ya. Sudah berikan kan tanda-tandanya kan. Kulit yang keras tidak boleh kita makan. Makanya makanan kosher mana yang kulitnya keras? Kita tidak temukan. Betul ya? Ya. Cumi ini luar biasa ya Pak. Sederhana, makanan mana yang kenapa Pak? Iya, cumi ini kolesterol gila ya, parah banget. Saya sih tahu menghindari makan cumi, cuma baru tahu nih. 100 gramnya 2.600. Ya, tinggi sekali ya. Tinggi banget makanya. Bahkan Pak mau tanya Pak, itu cumi kan punya tinta yang hitam tuh, tinta yang hitam. Ya, itu apa ya Pak ya? Ya. Itu sebenarnya apa ya Pak? Tinta hitam itu Tuhan ciptakan untuk apa? Supaya dia bisa melarikan diri, perlindungan diri.
Tapi dia tuh gara-gara makan Jadi, apa sampai punya tinta hitam gitu, Pak? memang Tuhan sudah ciptakan itu, ada tinta di dalamnya untuk perlindungan diri. Buat kita itu enak dimakan, Pak. Waduh, saya malah ngeri dulu makan gituan. Iya, tinta hitam itu kan kalau dimasak itu kan keluar, jadi hitam itu kan itu enaknya minta ampun gitu kan, Pak. Iya, Wah. makanya sesuatu yang nikmat kan itulah. Betul kan? Itulah pertanyaan yang cukup klasik yang banyak orang tanyakan. Kan nikmat, kan nikmat. Ya betul nikmat. Tuhan perintahkan kita apa? Makanan yang bersih, bukan makanan yang nikmat. Betul kan? Iya. Ngelihat begini jadi nggak nafsu lagi, Pak. Tidak, Bu ya. Ya, ada mau ditanyakan lagi tentang kerang, cumi, tiram, kepiting? Luar biasa ya. Udang, cumi, kerang. Lanjut ya, Pak. Ya. Iya, lanjut, Pak. Nah, ini di kepiting. Nah, ini kolesterolnya mendingan nih, Pak. Kepiting ternyata ya. Ya, 90 mg per 100 gram. Ingat Pak Les, kadar kolesterol tidak terlalu tinggi bukan berarti hewan laut ini baik. Iya, benar, Pak. Kadar toksinnya yang sangat tinggi. Oh, gitu. Iya. Betul ya? Ini juga sama pada tiram, memiliki kadar kolesterol 71 mg per 100 gram. Nah, banyak pembenar bilang, oh kan kolesterolnya rendah, nggak apa-apa. Ya betul, nggak apa-apa. Tapi toksinnya tinggi. Kamu mau? Pak, Ya. satu pertanyaan nih, Pak. Itu kalau kepiting tadi kan udang itu dikatakan memiliki kadar kadmium dan arsenik yang cukup tinggi sehingga menyebabkan ada kemungkinan penyebab kanker ya, Pak ya. Betul. Bagaimana untuk yang kerang dan kepiting nih, Pak, atau tiram? Apakah punya kadar arsenik dan kadmiumnya juga atau dua zat ini yang hanya dimiliki oleh di udang? Jadi begini, Pak Les. Hewan-hewan yang mempunyai kulit yang keras, apa yang mereka konsumsi semuanya sama. Oh gitu. Mereka membersihkan kotoran di laut. Kadmium dan arsenik itu hanya salah satu kandungan yang ada pada hewan laut ini. Sebenarnya banyak sekali. Ada merkuri, macam-macam. Ada timbal. Jadi limbah-limbah yang ada di laut itu mereka konsumsi. Makanya gampang, kalau peneliti mau lihat laut ini tercemar atau tidak, kadarnya tinggi atau tidak, mereka hanya tebarkan saja hewan-hewan laut ini. Kalau tidak lama mereka ketemukan hewan-hewan kerang, tiram ini mati, kepiting mati, berarti apa? Laut ini benar-benar tercemar. Oh. Karena hewannya apa? Overdosis sampai mati. Jadi sebenarnya mudah sekali mereka untuk ini apa? Ngetes laut ini tercemar atau tidak. Jadi gitu, Pak Les. Oke. Sip. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ya sih, memang udah tahu pasti jawabannya sih, Pak. Saya cuma mau ingatkan aja. Saya ingat sekali itu terkenal ya, di mana di Papua ya, itu di apa, Nabire juga tuh Pak ya, ada itu yang namanya kepiting kelapa. Nah, itu sekarang sudah dijaga oleh pemerintah, udah nggak bisa sembarangan tertentu. Tapi kemarin tuh saya masih dapat Pak kepiting kelapa. Jadi dia itu memang kepiting makannya kelapa, memang di pohon kelapa.
sebenarnya bukan kepiting sih, jenisnya beda ya, bentuknya juga beda. Tapi ya itu tadi saya tahu sih ya nggak boleh, atur aja, memang berkulit tebal seperti itu. Memang kalau ini Pak nih dia, saya masih simpan nih Pak. Apa itu Bu? Ini cangkangnya kemarin masih saya ini kan kepiting kelapa ini. Oh itu kepiting kelapa. Waduh, dagingnya mah ini kepiting ini mah nggak ada apa-apanya. Dagingnya Ini tebal dagingnya. ya? Memang karena dia makannya kelapa gitu di sana. Dia adanya di hutan bakau seperti itu. Ya tapi memang benar juga ya, kita sadis juga ya, beginian lagi dimakan. Lihatnya bentuk kayak begitu, makan setengah mati, getok-getok sana, bentuknya aja kan nggak etis untuk dimakan gitu ya. Baru kepikir sekarang Pak. Jadi gitu saudara. Lama kulit keras jangan kita makan. Hewan-hewan laut ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cukup menarik. Dampak dari kolesterol tinggi. Kita tahu, pertama penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, diabetes, stroke, dan minimnya suplai oksigen. iya. Menarik nih Pak, dampak dari kolesterol tinggi, penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, koroner, diabetes, stroke, minimnya suplai oksigen. Pak, kayaknya ini buat minggu depan lagi deh Pak. Luar biasa nih Pak. Kita akan bahas lebih ini, dampak dari kolesterol tinggi ini ya. Iya, luar biasa Pak. Salah satunya ini kan, apa hubungannya kolesterol tinggi dan diabetes? Iya. Itu korelasinya dekat juga ya Pak ya? Semua berkaitan. Oh. Makanya tubuh kita ini, saya juluki apa? Seperti sarang laba-laba. Ya. Artinya ketika kita tarik satu di ujung itu, maka semua sarang itu akan roboh. Wow. Jadi semua berkaitan. Saya pikir kolesterol tinggi cuma hanya efeknya di tekanan darah tinggi, tensi, sama jantung doang, Pak. Tidak, ada hubungannya juga diabetes. Oh, diabetes juga ya? Ya, kita akan bahas gitu. Bahas minggu depan. Terima kasih Pak Jimmy untuk acara hari ini, untuk informasinya. Dan kayaknya ke depan semakin lebih menarik karena kita bahas mengenai dampaknya dari kolesterol tinggi ya. Mungkin masyarakat kita agak cuek ya. Karena kan kolesterol tinggi kan sebenarnya nggak terdeteksi ya Pak ya, kalau kita nggak cek darah nih Pak. Betul sekali. Mungkin Bapak di minggu depan bisa ada tips-tipsnya buat kita ya, sering-sering. Kapan sih kita cocoknya untuk cek darah untuk badan kita ya kan? Sehingga terhindar sih dari masalah gini. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Jimmy. Makasih juga Bu Roli. Terima kasih banyak Pak. Menarik bagi banget. YouTuber kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom, kita akan jawab minggu depan. Oke. Ya, luar biasa. Sehat selalu. Sehat selalu. Pak. Ya, makasih. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Bye bye.